Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nanda Fatmawati Abdillah, kemudian Hukma Sobia Robi dan Bambang Edi Santoso akan menjelaskan materi mengenai artikel ilmiah. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga keberkahan selalu terlimpah kepada teman-teman sekalian. Amin. Oh iya, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sedikit mengenal tentang artikel ilmiah. Ada yang tahu nggak apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang dan dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau telah ditetapkan. Kemudian, ada yang tahu nggak apa itu perbedaan artikel dan juga artikel ilmiah? Perbedaan yang jelas antara pengertian artikel dan artikel ilmiah adalah artikel hanya sebuah tulisan lengkap tanpa didasari sebuah pedoman atau tata cara penulisan ilmiah, sedangkan artikel ilmiah menggunakan kaidah-kaidah penulisan ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian lanjut ke jenis-jenis artikel ilmiah. Apa saja sih jenis-jenis artikel ilmiah itu? Yang pertama, research articles. Research articles merupakan artikel ilmiah yang memuat informasi ilmu pengetahuan baru dan telah dipublikasikan pada jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional. Research articles menjelaskan tentang hasil penelitian yang baru serta menjelaskan bagaimana metodologi penelitian yang telah dilakukan. Lalu yang kedua, review articles. Review articles berisi tentang tinjauan dari bidang atau subjek dan rangkuman penelitian yang sudah dilakukan. Review articles biasanya diberi batas awal dan batas akhir tahun studi literatur yang diterbitkan. Artikel ini memiliki kesamaan dengan research articles, sama-sama dipublikasikan di peer review journal. Namun, artikel ini merupakan ringkasan dari sub-bidang. Pada artikel ini juga tidak terdapat subbab metodologi. Lalu yang ketiga ada news articles. News articles memuat penjelasan dan analisa dari hasil penelitian yang dilakukan dan ditujukan untuk orang awam. Tujuan utama news articles adalah memberikan informasi atau wawasan yang akurat kepada masyarakat berdasarkan observasi, eksperimen atau survei yang telah dilakukan oleh peneliti. Lalu yang keempat ada meeting abstract and proceedings. Artikel abstrak dan proceeding merupakan jenis artikel ilmiah yang berisi penjelasan original research yang dipresentasikan pada kegiatan konferensi ilmiah. Lalu yang kelima ada tesis atau disertasi. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk tingkatan S2 atau master. Sedangkan untuk tingkatan S3 atau dokter disebut disertasi. Tesis mengungkap pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan sendiri ditemani oleh dosen pembimbing. Pada tahap ini, mahasiswa tidak dituntut untuk menentukan metode yang baru dan original. Sedangkan disertasi merupakan hasil penelitian yang bersifat original. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hukma Sobia Robi Rodiah, NIM 193111015. Akan melanjutkan penjelasan mengenai jurnal ilmiah, yaitu mengenal jurnal nasional maupun internasional. Pasti itu jurnal atau pencatatan adalah suatu formulir yang digunakan dalam mencatat semua kegiatan transaksi yang terjadi sesuai urutan tanggal ke tabel-tabel yang mencantumkan keterangan serta jumlah nasional, debit, dan kredit serta memiliki nilai akhir yang harus seimbang. Secara umum, jurnal menjadi sarana publikasi sekumpulan artikel dengan mana sekaligus dinyatakan sebagai karya ilmiah. Dan ini semua berasal dari penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Untuk mana mutu teknik tulisan artikel atau gaya selingkuh merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan. Jurnal nasional adalah sarana penerbitan artikel bersifat nasional atau publikasi ilmiah nasional, dan salah satu dari jenis
karya ilmiah yang menjadi petunjuk adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, penerbitan di Indonesia oleh lembaga-lembaga secara khusus terkait dengan penelitian pengembangan ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi di Indonesia sebagai indikator kemajuannya. Selanjutnya yaitu jurnal internasional. Jurnal internasional itu termasuk jurnal ilmiah, jurnal ilmiah karena suatu yang ditulis di dalam jurnal internasional adalah sebuah hal baru yang bersifat ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini tentu saja jurnal internasional bersifat mendunia dengan seleksi isi atau konten yang sangat ketat dan bersifat baru. Dengan demikian dinyatakan bahwa jurnal internasional ini memiliki tingkatan yang cukup tinggi atau paling tinggi dari jurnal yang lainnya. Tingkatan ini didapatkan bukan hanya secara tertulis saja, melainkan bisa dari beberapa ketat jurnal yang dapat diterbitkan. Perkenalkan, nama saya Bambang Edi Dini Saputro, NIM 19311110006. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mencari artikel ilmiah. Jurnal adalah salah satu sumber referensi dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Biasanya, para mahasiswa dan penulis menggunakan jurnal sebagai acuan dan sumber bacaan untuk tulisan mereka. Nah, jurnal itu dibedakan menjadi dua, yaitu Open Access Journal dan Restricted Journal. Open Access Journal ialah jurnal yang bisa diakses semua orang dan situsnya pun gratis. Sedangkan Restricted Journal adalah jurnal yang bisa diakses oleh orang tertentu dan aksesnya pun berbayar. Kita sebagai mahasiswa dalam mencari jurnal dan artikel biasanya menggunakan Google Scholar. Google Scholar adalah situs untuk mencari artikel ilmiah, baik buku, jurnal, ataupun artikel lainnya. Karena di dalam Google Scholar itu mengandung jutaan bahkan miliaran topik dan konten artikel ilmiah, maka berikut ini saya akan memberikan cara dan tips mencari artikel ilmiah dengan tepat. Baik, langkah pertama dalam mencari artikel biar tepat adalah menggunakan tanda kutip untuk membatasi topik. Nah, itu kan ada gambar ya teman-teman, bisa mencermati dan memperhatikan. Nah, saya ambil contoh itu pendidikan Islam, mencari artikel atau jurnal pendidikan Islam. Nah, jika kita tidak menggunakan tanda kutip, maka artikel yang muncul adalah pendidikan dan Islam. Tapi, jika kita menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir kata kunci, maka artikel yang muncul ialah tentang pendidikan Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanda kutip untuk topik itu adalah berguna untuk membatasi topik artikel, sehingga artikel yang muncul lebih spesifik mengarah ke tema. Yang kedua adalah membatasi tahun pencarian. Nah, pada sini juga ada gambarnya, yaitu sebelah kiri ada tulisan sejak tahun 2021, sejak 2020, sejak 2017. Nah, di situ kita mau memilih tahun yang keberapa. Contoh, kalau kita memilih mengeklik tahun pada 2021, maka yang muncul adalah jurnal yang terbaru atau yang terup to date gitu. Nah, kalau kita memilih tahun 2017, yaitu jurnal yang akan keluar itu dari tahun 2017 sampai sekarang, seperti itu. Terus yang ketiga adalah membatasi jenis file. Dalam artikel ilmiah kita dapat melaksanakan atau melakukan dengan cara mencari artikel dengan format full text PDF. Nah, lalu ditambahkan file ke PDF. Demikian juga dengan file lainnya. Apakah teman-teman masih semangat? Semoga masih ya, karena kita akan lanjut ke materi terakhir, yaitu
Cara mensitasi melalui Mendeley. Mendeley adalah program untuk membuat sitasi dan reference manager yang berbasis desktop yang digunakan untuk peneliti dan akademik dalam mensitasi referensi-referensi karya tulis ilmiah, baik jurnal maupun lainnya. Kegunaan aplikasi Mendeley ada 3. Yang pertama, membuat sitasi dan daftar pustaka untuk keperluan penulisan karya ilmiah dan lain-lain. Lalu yang kedua, mengelola file PDF hasil download dari database jurnal online untuk menemukan kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Lalu yang ketiga, mendiskusikan tentang sebuah artikel setelah diberi catatan oleh pembaca pertama. Anak milenial pasti tahu cara mengunduh aplikasi Mendeley Desktop. Agar lebih paham, akan saya jelaskan lagi bagaimana langkah-langkahnya. Cara mengunduh dan menginstal aplikasi. Langkah-langkah instalasi Mendeley Desktop adalah sebagai berikut. Langkah 1. Pastikan sudah mendownload aplikasi Mendeley Desktop dari situs di sini. Langkah 2. Apabila jendela baru muncul, langsung saja klik Next. Kemudian akan muncul tulisan License Agreement. Klik I agree untuk lanjut ke bagian selanjutnya. Lalu langkah yang ketiga, akan muncul kotak bertuliskan Choose Install Location. Kemudian klik saja Next. Langkah keempat, setelah itu klik Next lagi untuk memulai proses pemasangan aplikasi Mendeley Desktop. Kemudian langkah yang kelima, tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah itu silakan buka aplikasi Mendeley Desktop untuk melakukan pemasangan plugin Mendeley untuk Microsoft Word. Kemudian langkah yang keenam, saya sarankan untuk tidak membuka Microsoft Office Word demi kelancaran proses pemasangan plugin Mendeley untuk Word. Kemudian langkah yang ketujuh, kembali ke tampilan utama Mendeley Desktop, silakan klik menu Tools. Lalu yang ke-8, proses pemasangan Mendeley Desktop beserta pluginnya selesai sampai di sini. Kemudian ada cara mengolah referensi. Sebelum mengatur referensi, maka kita perlu menginput dulu referensi-referensi tersebut ke Mendeley Desktop. Caranya adalah sebagai berikut. Langkah 1, silakan buka aplikasi Mendeley Desktop yang sudah dipasang sebelumnya. Langkah yang kedua, klik opsi, lalu Add. Langkah yang ketiga, setelah muncul jendela baru, pilih jurnal referensi lain yang ingin Anda masukkan ke Mendeley. Secara otomatis, nama referensi tersebut sudah tercantum dalam daftar referensi. Langkah yang keempat, proses penginputan referensi telah selesai. Kemudian cara membuat sitasi dengan Mendeley Desktop. Langkah 1, silakan buka kembali Mendeley Desktop Anda, lalu klik menu View. Setelah itu, pilih jenis sitasi yang diinginkan, kemudian klik Done. Langkah 2, buka Microsoft Word, kemudian buka menu Reference, klik Go to Mendeley. Langkah yang ketiga, secara otomatis Mendeley akan terbuka dan menu Site. Lalu yang keempat, silakan memilih referensi yang Anda kutip. Langkah yang kelima, apabila berhasil, secara otomatis hasil sitasi tadi akan tercantum dalam dokumen Anda. Cara membuat daftar pustaka dengan Mendeley Desktop. Langkah 1, buka Mendeley Desktop. Lalu yang kedua, klik kanan pada jurnal yang akan Anda masukkan ke dalam daftar pustaka Anda. Setelah itu, arahkan ke opsi Copy As. Selanjutnya, klik Format Citation. Langkah yang ketiga, selanjutnya, paste atau tempel format citation tadi ke daftar pustaka Anda. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan semoga penjelasan kami tadi dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, jangan biarkan kelemahan membatasi pergerakanmu. Robek dan lampaui batasanmu. Jangan berhenti memperkaya diri dengan ilmu dan juga pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.